Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di luar sana, di seluruh Indonesia, hari ini malam ini kita akan sengaja live untuk cari-cari tahu juga dari teman-teman yang di luar sana untuk tanya jawab dengan kami. Insya Allah kami akan menjawab. Nanti kalau memang kurang pas nanti bisa untuk ke masternya, bosnya master ya, yang jelas Bapak Aidi. Kalau kami juga berusaha semaksimal mungkin agar nanti tanaman yang kita banggakan hari ini adalah tanaman porang, akan bisa step by step ke depan, tahun ke depan akan semakin meningkat, akan menjadi paling tidak satu momen kejayaan untuk petani di seluruh Indonesia. Kawan, oke, kita akan mulai untuk live malam hari ini. Yang pertama ini ada dari Ion Serabutan. Bertanya tentang kalau untuk pembibitan di polybag bisa mulai dari bulan ini Pak, mohon pencerahannya. Oke, kalau untuk polybag itu yang paling bagus ideal ditanam itu di bulan 1. Jadi kalau bulan di tanah Jawa yang jelas kita mengandalkan juga musimnya musim hujan. Ketika musim hujan itu datangnya biasanya bulan 10, 11, maka kita akan buat polybag bulan 10. Maka 3 bulan setelah itu kita rawat, biasanya polybag akan bisa ditanam di bulan 1 dan bulan 2. Makanya solusinya Mas Ion ini, makasih atas pertanyaannya tadi terkait dengan polybag. Kalau bulan ini kan baru bulan menginjak bulan 5, jadi ini bisa nanti ya pakai polybagnya dulu, mungkin aduk tanah dulu, tapi yang jelas nanti masukkan bibit itu paling bagus bulan 10. Jadi bulan 10 itu paling ideal untuk masukkan bibit. Jadi nanti bibitnya itu bisa berkembang 1 bulan setelah kita tanam, dan hasilnya nanti bulan berikutnya 11 ke 12 dia akan maksimal paling tidak usia 3 bulan bisa ditanam di lahan. Terima kasih sekali tadi Mas Ion Serabutan yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami. Yang jelas intinya dengan bibit polybag. Terus yang selanjutnya Mas W. Edi. Mas tanya bibit katak yang bagus, yang kualitas ciri-cirinya seperti apa ya? Ya, makasih Mas Edi. Ini dari mana tadi? Tidak ada keterangannya jam ya. Maksudnya dari mana Mas Edi ini tanya bibit katak yang kualitas. Jadi gini, ketika bibit katak yang bagus dan benar itu adalah yang matang pohon. Gimana cara-caranya matang pohon? 1. Ketika dorman, benar-benar dorman atau mati, ketika bulan paling tidak nanti bulan 5 ini biasanya itu baru dorman ya, jadi benar-benar katak itu matang pohon. Ketika dia itu coplok sendiri dari tangkainya, maka dia akan matang benar-benar matang pohon. Terus gimana cara untuk merawatnya? 1, ketika merawat dengan baik kita anginkan, jadi ada fasenya dia untuk istirahat, jadi diistirahatkan. Contoh, mungkin kita bisa pakai seperti ayaan pasir seperti itu ya, yang ada di bangunan, itu bisa untuk tempat untuk menyimpan atau mengistirahatkan katak tersebut nanti sampai bulan 10. Jadi hati-hati teman, kalau nanti belum matang pohon, ada yang di hutan kadang-kadang dibabat gitu, mikirnya dibabat itu biar cepat coplok dari tangkainya, itu nggak matang pohon. Resikonya 1, busuk. Kedua, ketika ditanam dia tidak akan bertunas atau tidak akan muncul ke permukaan, bahkan bisa berjamur dan berbusuk. Itu hati-hati. Kalau untuk biji katak yang bagus, mutu yang bagus, itu idealnya kalau beli itu di bulan 7 dan 8. Jadi teman-teman di luar sana jangan sampai lupa, nanti kalau bulan-bulan ini masih risiko teman. Jadi ada yang benar-benar matang pohon, ada yang tidak. Membedakannya memang biasanya coplokannya itu halus, enggak seperti ada gerigi, itu biasanya enggak matang pohon teman. Jadi mohon diperjelas lagi untuk katak ya, katak itu yang benar-benar matang pohon, itu yang coplok sendiri, itu bisa dianginkan. Kita pakai mungkin ayaan pasir lah. Kalau orang dulu, kakek dulu ngomong memang banyak itu bambu yang dianam itu, tapi hari ini mungkin kalau 2020 ya mungkin sudah ketinggalan zaman, mungkin ya kita pakai ayaan lebih cepat, lebih praktis. Kita bikin rak-rakan, nanti bisa di teman-teman yang belum tahu nanti bisa buka di Porang Official, ada di YouTube-nya itu cara untuk menyimpan katak yang baik dan benar.
Oke, terima kasih sekali Mas B. Edi atas pertanyaannya. Terus pertanyaan yang selanjutnya yaitu, Bang, saya dari Kalbar, saya ada ketemu tanaman yang sejenis sama porang tapi agak beda warnanya. Umbinya agak warna merah, kira-kira itu namanya apa ya? Oke, Mas Audi Jibrili dari Kalimantan Barat. Terima kasih pertanyaannya. Yang jelas satu, kalau warnanya hampir sama itu biasanya suwak. Suwak itu satu, biasanya seratnya kasar, warnanya hampir sama dengan porang, tapi dia itu seratnya kasar, terus tidak ada kristal seperti gula pasir. Jadi seperti kristalnya gula pasir itu tidak ada. Kalau suwak itu seratnya kasar. Terus yang kedua itu secara bobot pun berbeda, porang lebih berat. Jadi kalau warna memang hampir sama dengan suwak, cuma ketika belah itu memang perbedaan sangat luar biasa. Kalau kita bisa menyikapi dengan sangat religi, hati-hati, sangat teliti, itu hasilnya biasanya sangat jauh. Ketika kita iris pun hasilnya juga berbeda. Dari bobot pun suwak itu tidak ada, lebih berat porang. Jadi porang itu kalau dibelah hampir memang sama dengan suwak. Cuma kadang-kadang suwak itu kalau dari bulutannya nggak dibelah, itu biasanya ada anaan. Jadi anaan, tunas, itu biasanya muncul dari situ kalau itu suwak. Kalau porang nggak bisa. Kalau porang itu berbentuk bulat juga, tidak ada anaannya atau tunasnya. Terus yang ketiga, ketika dibelah itu ada kristal seperti gula pasir. Setelah itu ketika tumbuh ada katak di atas atau bulbil. Itu yang jelas untuk perbedaan. Kita lihat ada kristal seperti gula pasir atau enggak. Jadi Mas Audi Jibrili ini nanti bisa dibelah, nanti bisa dibuktikan. Terus mungkin kalau bisa nanti ke depan nanti hati-hati kalau nanti terus suwak. Yang jelas suwak satu enggak laku, tapi suwak enak dimakan. Oke, untuk Mas Audi Jibrili dari Kalimantan, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan juga datang dari, kalau tanam setengah hektar berapa kilo bibit dan harga bibit berapa? Oke, Mas Tova 99. Ini Mas Tova dari mana ya? Ini kurang detail untuk alamatnya. Oke Mas, kalau tanam setengah hektar berapa bibit kilogramnya dan harga bibit berapa? Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang setengah hektar. Dalam 1 hektar kebutuhan kita itu tanpa naungan itu 250 kilo atau 40.000 biji katak. Berarti kalau setengah hektar separuh dari itu kalau tanpa naungan. Kalau naungan itu hanya 200 kilo per hektar, berarti separuhnya dari itu. Pertanyaan Mas Tova tadi, Mas Tova 99 tadi adalah, Mas kalau tanam setengah hektar berarti separuhnya berarti 125 kilo tanpa naungan, dan harga bibit nanti bisa cek ke admin kami ya. Jadi ada nomor yang tertera di bawah ini untuk pemasaran, untuk pembelian kata atau untuk yang lain sebagainya nanti ada di bawah ini. Jadi teman-teman jangan khawatir, nanti ketika stok bibit sudah mulai sebentar lagi, mungkin insya Allah bulan 6 kita sudah mulai stok bibit untuk kata maupun umbi. Tapi dimohon dengan sangat, mungkin ketika ada teman-teman yang baru atau pemula untuk tanam, lebih baik dari katak karena resiko lebih besar kalau kita tanam umbi. Apa nggak boleh kita tanam umbi? Boleh, monggo silakan, tapi hati-hati karena umbi itu lebih berisiko. Jadi teman-teman di luar sana yang pengen nanam perdana untuk porang, hati-hati, kalau bisa beli bibitnya yang benar, jangan terkait harga yang murah. Kadang-kadang harga murah belakangnya nanti bisa berabe. Bosone Jawa rugi lah kita di belakangnya nanti ketika kita hanya mikir murah, mungkin barangnya kualitas nggak tahu. Maka yang penting adalah kualitas, kuantitas, mutu harus kita jaga. Karena apa? Dengan bibit yang baik dan benar, insya Allah nanti hasilnya juga akan lebih baik. Oke, Mas Tova tadi 99 sudah dalam harga, kalau harga chat di admin nanti bisa tanya-tanya, tapi ini paling tidak nanti bulan 6 ya, bulan 6 ke atas. Jadi ini kurang abdol kalau kita bicara dengan bibit, karena mungkin bibit hari ini masih ada yang dorman, ada yang belum. Jadi lebih baik nanti ke 6 ke atas, insya Allah sudah dorman semua.
Jadi kalau setengah hektar kebutuhan sekitar tanpa pandangan itu 125 kilo, atau kalau untuk bibitnya per kilo 150 sampai 200, berarti animasinya adalah 20 ribuan per 20 ribu biji kata. Oke, tadi Mas Tova 99, terima kasih atas pertanyaannya. Terus selanjutnya ada Mas Wahyudin Alor. Alor ini dari mana juga ya? Kurang paham saya. Untuk 200 butir per kilo, 1 tahun kisarannya berapakah umbinya, Mas? Oh, maksudnya per butirnya jadi berapa kilo on atau kilogramnya ya? Oke, Mas Wahyudin yang ada di Alor, yang jelas satu, ketika nanti bibitnya itu ideal, nggak terlalu kecil sekali atau nggak terlalu besar sekali, maka yang satu, yang jelas 1 butir sekian, itu biasanya jadi 2 on. Jadi 2 on berarti 1 kilo nanti isinya jadi 5 umbinya. Jadi butiran 200 butir itu biasanya sedang, nggak terlalu kecil nggak terlalu besar juga terlalu. Biasanya kami pakai campur juga ada yang besar, cuma kalau di rata-rata 200 itu berarti animasi kami adalah ketika 1 butir itu 2 on, dalam 1 kilogram itu ada 5, kita kalikan aja kali 200. Jadi 2 on kali 200 butir, nanti ketemu berapa? Mungkin Mas Wahyudin Alor bisa lebih cepat menghitungnya daripada saya ya. Saya sering hitung Mas, kalau panennya aja ya. Paling seneng ketika ada 5 kilo, 7 kilo, oh paling mantap itu. 3 musim, insya Allah 8 kilo. Kalau nggak percaya bisa, ini belum saya bongkar. Di lahan saya itu 3 musim ada yang sampai tembus 12 kilo. Cuma kalau nanti pupuknya apa? Pupuknya kandang Mas, alami herbal. Tetap kita nggak pakai pupuk yang lain, nggak neko-neko. Tapi yang jelas ada pupuk cairnya. Apa? Sesi selanjutnya. Jadi pertanyaan nanti kalau dijawab semua dengan detail, sampai nggak penasaran dengan saya nanti. Oke, Mas Wahyudin Alor, makasih atas pertanyaannya. Oke, bedanya suwek Agung Nurse, bedanya suwek karo porang opo Mas Paidi. Oke, tadi sudah saya jelaskan tadi. Kalau bedanya suwek dengan porang itu sangat berbeda sekali, walaupun belum dibelah, ketika masih dalam buletan, itu biasanya satu ada anak atau tunasnya itu namanya suwek. Kalau porang itu anaknya di atas namanya bulbil atau katak. Jadi ketika kita belah itu seratnya kasar sekali. Jadi serat itu kasar sekali, terus tidak ada motif seperti gula pasir. Jadi seratnya kasar, terus secara bobot juga saya jelaskan tadi, bobotnya itu sangat. Kalau suwek itu nggak ada ya, maksudnya sama besarnya dengan porang itu 2 kali lipatnya. Jadi sudah kelihatan ketika masih ditimbang sama besarnya itu tetap berat porang, karena satu glukomananya tinggi untuk porang. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin kita sambung lagi ke sesi berikutnya. Tetap salam dahsyat porang Indonesia.